Di sebuah rumah terpencil dari desa yang tak begitu jauh, seorang pemuda gagah yatim piatu dibesarkan oleh laki-laki baik hati penyendiri. Laki-laki sebatang kara yang hidup tanpa menikah. Dia dipanggilnya ayah oleh pemuda itu. Si ayah yang terlahir memiliki bakat menjadi pengrajin. Apapun dibuatnya dan dijualnya ke pasar. Kepandaiannya itu diturunkan kepada si pemuda hingga diwarisi, dan si pemuda pun dapat mandiri dengan cara itu. Pada suatu hari, si pemuda bersiap menyusun barang-barang dagangannya. Dia hendak pergi ke pasar, menjual hasil kerajinan tangan yang dapat berguna untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti biasa, dia berharap dapat menjualnya untuk biaya hidup sampai minggu depan saat pasar dibuka kembali. Seperti itulah rutinitas dia mengerjakannya. Sesampai di pasar, pemuda itu terkejut menghitung jumlah barang dagangannya yang kurang. Seikat kerajinan kipas dari bambu tercecer di jalan. "Oh, aku melihatnya tadi di ujung jalan itu." Seorang lelaki tua memberitahu bahwa barang itu jatuh. Si pemuda bergegas lari, mencari setelah menitipkan barang dagangannya kepada pedagang lain. "Ibu, lihat seikat kipas bambu yang jatuh di sekitar sini." "Tidak," si ibu nampak tak peduli. "Tadi sudah kuteriakkan, kau tidak mendengarnya," seseorang bapak-bapak dengan nada tinggi menyela. Si pemuda sempat termanggu mengalihkan pandangan kepada si bapak. Tapi bapak itu tak melanjutkan apa-apa. "Lalu kemana barang itu, Pak?" si pemuda bertanya heran. "Sudah disambar orang dan dia kabur ke arah sana." Pemuda itu semakin heran. Tak tahu kemana rimbanya barang itu dibawa pergi. Dia semakin bingung. Ini pertama kali dia mengalami. Pasar yang biasanya penuh tawa dan canda dengan transaksi yang menyenangkan, kini berubah menjadi tempat yang tak sedamai seperti sebelumnya. Mengapa tak seorang pun berusaha menyelamatkan barang itu? Mengapa tak seorang pun berusaha mencegah pencurian itu? Mengapa orang-orang itu menjawab sekenanya dan tampak tak peduli? Ribuan pertanyaan muncul dalam benaknya. Si pemuda nampak kecewa. Seseorang menepuk pundaknya. "Hidup itu keras, kawan." Pemuda itu terkejut. Kejadian itu semakin sulit dilupakannya. Meski dia tetap berjualan, namun dengan hati yang gundah. Hingga dia sudah tak sabar untuk menceritakan kejadian itu pada ayahnya yang baik hati saat pulang nanti. Si pemuda dalam perjalanan pulang masih tak habis pikir dengan peristiwa yang menimpanya. Persimpangan jalan yang dipilih oleh pencuri itu kabur, ditatapnya jauh sampai ke ujung. Kesalnya belum hilang. Ingin rasanya ditelusuri jalan itu untuk mencarinya sampai menemukan. Tapi niat itu dia urungkan. "Aku pulang, ayah." Suaranya terdengar lelah dan tak bersemangat. Ayah nampak heran. Dilihatnya pikulan barang sudah tak berisi. Itu artinya semua barang laku terjual. Tapi kenapa wajah anak itu murung?
Si ayah tak memaksakan diri untuk bertanya. Dia membiarkan pemuda itu ke belakang, mandi dan mengganti pakaiannya. Ini hasil jualan hari ini ya. Si pemuda menyodorkan segepok keping uang dalam kantong. Belum sempat ayah membuka ikatan kantong itu, si pemuda langsung mengatakan bahwa seikat kipas bambu jatuh dari pikulannya dan hilang dicuri orang. Si pemuda menceritakan panjang lebar kejadian itu hingga ayahnya mengerti. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali berhati-hatilah. Tapi aku gak bisa terima ya. Apa yang tidak bisa kamu terima? Semua sudah terjadi. Pencurinya pun kamu tidak kenal. Kamu mau cari kemana? Si ayah heran dengan sikap anaknya. Pemuda itu sejak kecil sudah ikut dengan ayahnya berjualan. Semasa itu hingga sekarang sebelum barangnya hilang, dia dan ayahnya tak pernah mengalami hal seperti ini. Kepedulian sesama penjual pun bahkan sangat baik. Ayahnya dan penjual lain pun saling tolong-menolong. Bahkan kata-kata hidup itu keras kawan pun baru didengarnya hari ini. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya hingga membuatnya sulit tidur. Hingga pagi menjelang, mereka berdua bersiap untuk mengerjakan pekerjaan rutin agar bisa mengumpulkan hasil kerajinan untuk dijual minggu depan. Tak ada rasa sesal dari mimik wajah sang ayah. Dia benar-benar sudah melupakan kejadian itu. Tapi berbeda dengan si pemuda, dia masih sakit hati. Nah, kamu pergilah ke pengrajin tanah liat yang tinggal di kaki bukit. Banyak-banyaklah bertanya. Mudah-mudahan kegelisahanmu bisa terjawab. Tidak usah ya. Aku di sini saja, membantu ayah untuk mengganti barang yang hilang kemarin. Tidak apa, nak. Ayah bisa sendiri. Pelajaran dan pengalaman jauh lebih penting untukmu. Si pemuda menunduk dan berpikir. Ayah mungkin bisa saja memberikan jawaban atas kegelisahanmu. Tapi jawaban dari seseorang yang lebih bijak yang berasal dari orang lain yang berilmu tentu akan lebih memuaskan hati. Mereka berdua pun tersenyum. Pengrajin tanah liat itu ternyata seorang bapak tua yang menyambut pemuda itu dengan baik. Mempersilakannya masuk dan duduk. Apa kau datang untuk bermaksud membantuku di sini? Bapak tua menepuk-nepuk seonggok tanah liat kering di atas cetakan. Ayahku yang mengirimku kemari. Katanya aku bisa menemukan jawaban atas kegelisahanku di sini. Bapak tua pengrajin tanah liat berdiri dan mengelap tangannya. Apa gerangan pertanyaanmu, anak muda? Pemuda itu mengatakan bahwa tak ada lagi kepedulian antar penjual saat mereka melihat barangnya terjatuh dan berusaha menyelamatkan agar tidak dicuri. Aku kehilangan barangku untuk pertama kalinya di pasar, Pak. Padahal banyak sekali orang yang melihat kejadian itu. Mengapa mereka tidak berusaha menolong? Dulu tak akan sama lagi dengan sekarang, anak muda. Kehidupan itu akan terus bergerak maju, anak muda. Tidak akan sama dengan masa ayahmu dulu. Bukan semakin cukup, malah mereka akan semakin kurang. Manusia pun sudah berganti. Karena kehidupan itu akan semakin besar sedangkan waktu yang kita miliki terbatas. Keluarga semakin banyak. Anak-anak tumbuh besar dan berkembang. Hawa nafsu pun semakin bersaing. Maka, manusia tidak lagi punya waktu untuk mengurus hidup orang lain. Kepedulian mulai hilang.
Bahkan kau bisa sekedar menjelek-jelekkan orang lain agar terlihat lebih baik. Lalu apa arti hidup itu keras, kawan? Ucap seseorang saat aku kehilangan seikat kipas bambu. Hidup itu seperti tanah liat ini, anak muda. Jika kau menginginkannya keras, maka keras. Jika kau menginginkannya lunak, maka lunak. Kendalikan tanah liatmu sendiri, karena kau tidak bisa mengendalikan tanah liat orang lain. Saat dia keras, maka siramlah dan lembutkan. Saat dia lunak, maka jemurlah dan keringkan sesuai keinginanmu. Yang terjadi sudahlah terjadi. Selanjutnya berhati-hati. Mau keras atau lunak kehidupan, hanya perlu kau respon dengan hati dan ketenangan.